Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati bisnis berbagai bidang. Total ada 26 kesepakatan strategis, 16 diantaranya langsung dengan sesama presiden dan 10 perjanjian lain ditandatangani dalam Indonesia French Business Forum 2025. Total nilai kerjasama Indonesia-Prancis adalah 11 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dikonversi sekitar 179 triliun rupiah. Di dalamnya mencakup makan bergizi gratis sampai sektor energi. Di bidang ekonomi kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Sebelumnya, kunjungan bilateral juga dilakukan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang hanya berselang beberapa hari sebelum kedatangan Macron. Di Indonesia, Tiongkok menandatangani 4 kesepakatan ekonomi penting, mulai dari kerjasama transaksi bilateral dalam mata uang lokal hingga kawasan industri strategis terintegrasi di kedua negara. 晚上和今天上午，我与总统习近平进行了深入的交流，就深化两国全方位的战略合作达成了不少重要的共识。中国和印尼的心贴得更近，手拉得更紧。 这也是基于我们双方相互信任和倚重做出的战略决策。 Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan bekerja sama membentuk Two Countries Wind Park. Di Indonesia, salah satu lokasi kerjasama ini berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Rencananya, kota Batang akan didorong untuk menjadi kota Shenzhen-nya Indonesia. Proyek ini ditargetkan bisa menyerap 100.000 tenaga kerja. Pak, estimasi membuka lapangan kerja itu ada dibicarain juga kira-kira berapa? Ya, itu dalam teknis MOU kita sudah bahas juga berapa kira-kira yang bisa dipekerjakan di Batang. Ya, harapannya tentu lebih dari 100.000 orang bisa dipekerjakan di sana. Kunjungan kenegaraan dua pemimpin negara yang tak berselang lama mencuatkan apakah Indonesia menjadi negara yang diperebutkan dalam perang bisnis internasional. Ini mengingat kedua negara juga bersaing dalam bisnis pesawat tempur. Tim Liputan, Kompas TV. Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Indonesia langsung ditempel oleh kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Benarkah hanya kerjasama keuangan, energi, dan budaya saja? Adakah potensi kedua negara merebutkan Indonesia sebagai pasar pesawat tempur? Kompas Bisnis akan tanya ke M. Zulfikar Rahmat, Direktur Des Cina Indonesia Selo. Selamat pagi, Mas Zulfikar. Selamat pagi, Mbak. Mas Zulfikar, jadi benarkah kesepakatan bisnis antara Indonesia Perancis dan juga Indonesia Tiongkok ini tidak membahas soal sektor pertahanan udara? Fake news-nya adalah pertempuran Rafale yang jatuh di tembak Chengdu di konflik Pakistan-India. Benar bahwa sektor pertahanan udara tidak secara eksplisit ya dibahas dalam pertemuan kemarin antara Indonesia dengan Prancis maupun juga dengan Tiongkok gitu. Kalau kita melihat fokus utama kerjasamanya lebih pada sektor ekonomi, energi, pertanian, dan infrastruktur. Namun kita melihat insiden jet Rafale India yang dikabarkan ditembak Chengdu J-10C milik Pakistan yang dibeli dari Tiongkok itu terjadi di luar konteks Indonesia ya.
Jadi dan lebih memperlihatkan rivalitas teknologi militer antara Barat dan Tiongkok. Dan sampai saat ini Indonesia pun belum menyatakan niat untuk mengubah arah kebijakan alutsista dari pemerintah kali ke pesawat buatan Tiongkok. Oke. Tapi apakah ini mempengaruhi Mas Zulfikar? Kemudian juga apakah Tiongkok akan bisa dikatakan mengusik dominasi bisnis pesawatnya Perancis? Apa saja parameter atau data yang bisa bicara di bisnis ini? Kalau saya melihat Tiongkok sedang mencoba untuk masuk ke pasar ya. Pasar pesawat tempur gitu, tapi dominasi menurut saya masih di tangan Prancis. Jet tempur Rafale dipakai di lebih dari 6 negara, termasuk Indonesia dan India gitu, dan harga satu unitnya bisa mencapai 125 juta US dollar dengan reputasi tempur dan sertifikasi NATO. Sebaliknya, kalau kita melihat pesawat tempur Cina seperti Chengdu J-10C itu sekitar harganya memang separuh ya, 50 juta US dollar, tapi baru digunakan oleh Pakistan sebagai pengguna ekspor utama. Artinya meskipun lebih murah, daya saingnya masih terbatas secara geopolitik dan diplomasi. Jika Indonesia benar memesan J-10C setelah Rafale, itu bisa jadi game changer menurut saya. Tapi untuk saat ini saya melihat posisi Prancis masih unggul. Oke, posisi Prancis kayaknya masih mendominasi dari segi itu tadi ya, alutsista dibandingkan dengan di Tiongkok. Nah, Mas Zulfikar, sektor energi antara Tiongkok juga kan ini kayaknya beda prinsip nih. Prancis fokusnya ke Paris Agreement, yaitu energi terbarukan. Sedangkan Tiongkok masih fokusnya fosil dan salah satu penyumbang karbon terbesar dunia. Di mana posisi Indonesia sebetulnya? Kalau saya melihat Indonesia berada di posisi transisi ya, sekitar 62% listrik kita masih bergantung pada batu bara gitu, mirip dengan Tiongkok yang juga masih berbasis fosil. Tapi kan Indonesia sudah berkomitmen juga untuk mendukung Paris Agreement dengan menargetkan net zero 2060. Bahkan presiden kita kemarin Pak Jokowi sempat menyampaikan target lebih ambisius di 2050. Jadi kalau ditanya Indonesia posisinya ada di mana, Indonesia sedang bergerak menuju energi bersih seperti yang dilakukan Prancis, tapi dengan tantangan besar karena masih mengandalkan energi murah dari batu bara. Oke. Tapi Mas Zulfikar, kalau kita lihat kemarin pertemuan antar keduanya kan ini dalam waktunya kayaknya cukup sempit nih. Kira-kira apakah ini sebagai semacam kayak perebutan dalam sektor apa misalnya, karena melihat Indonesia ini sebagai satu pasar yang besar kah atau seperti apa? Tentunya ya, Indonesia sebagai negara paling besar di ASEAN dan populasinya juga besar, merupakan pasar yang cukup besar gitu. Dan kalau kita bicara mengenai investasi yang kemarin dibahas di sektor energi bersih, kemudian di sektor infrastruktur misalnya, ya tentunya Indonesia dengan program-program ke depan merupakan target atau destinasi yang cukup atraktif bagi negara manapun gitu, baik negara-negara barat seperti Prancis maupun Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, tentu ini menjadi catatan soal bagaimana ini kan Indonesia jadi pasar yang besar juga, termasuk juga tadi soal investasi ada banyak sektor tentunya yang disasar nih, tidak hanya Tiongkok tapi juga Perancis. Mas Zulfikar, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk nih di antara dua negara mana nih yang kayaknya realisasinya paling memungkinkan di antaranya. Oke, dan tetaplah saudara di Kompas Bisnis. Zulfikar, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi dikatakan ini menarik soal sektor energi, tadi dikatakan Indonesia ini bisa dibilang lagi transisi gitu. Sebetulnya agak mirip Tiongkok, tapi bergerak ke arah energi hijaunya ya mirip Perancis. Nah,
Tapi tantangan sektor energi ke depan ini kan adalah pendanaan juga teknologi. Kalau dilihat dari dua negara ini, siapa sih yang unggul dan lebih siap dan lebih menguntungkan buat Indonesia? Ya, kalau bicara pendanaan cepat atau murah di sektor transisi energi, Tiongkok lebih unggul karena mereka siap mendanai proyek besar lewat proyek Belt and Road inisiatif mereka dan juga bank-bank nasional mereka. Secara teknologi pun mereka juga sudah mulai berkembang, gitu, Mbak. Tapi dari sisi teknologi hijau dan juga keberlanjutan, Prancis lebih maju, khususnya dalam energi nuklir, hidrogen, dan juga sistem listrik rendah karbon, gitu. Jadi menurut saya bagi Indonesia pilihan ideal adalah memanfaatkan keduanya gitu. Dari Tiongkok untuk skala besar dan juga kecepatan, dan dari Prancis atau negara barat lainnya untuk transisi energi bersih jangka panjang. Oke, ke Tiongkok ini bisa dikatakan lebih unggul dari segi teknologi energi hijau Perancis. Artinya Indonesia bisa memanfaatkan keduanya. Nah, kalau kita sudah memanfaatkan keduanya nih, ini sebetulnya kan masih sekedar kesepakatan ya, bukan realisasi. Mana yang paling konkret bisa diwujudkan di antara keduanya nih? Kalau kita bicara realisasi fisik, Tiongkok lebih cepat bergerak. Misalnya kita melihat bus atau kereta cepat Jakarta-Bandung atau beberapa kawasan industri di Kalimantan dan di Sulawesi gitu. Namun dari sisi kualitas proyek dan komitmen lingkungan, Prancis bergerak lebih hati-hati dan lebih berstandar tinggi seperti investasi. Oke, Mas Zulfikar. Audionya tadi sempat hilang, Mas Zulfikar. Mungkin bisa diulangi kembali. Mas Zulfikar. Baik, kita akan mencoba kembali untuk terhubung dengan M. Zulfikar Rahmat, Direktur Des Cina Indonesia Selyos, di mana tadi dikatakan sebetulnya kalau secara bisnis ini yang lebih mungkin untuk realisasi adalah dari Tiongkok begitu. Kalau tadi bicara soal energi, bahkan dikatakan Tiongkok ini nampaknya lebih unggul. Kemudian juga untuk teknologi, tapi kalau ke teknologi yang energi lebih hijau, lebih ke Perancis nih. Jadi Indonesia bisa memanfaatkan kedua-duanya. Kita mencoba kembali untuk terhubung dengan Mas Zulfikar Rahmat. Mas Zulfikar bisa terdengar? Bisa, Mbak. Bisa. Oke, Mas Zulfikar mungkin boleh dilanjutkan kembali, Mas. Ya, kalau kita bicara mana yang paling konkret, kalau kita bicara realisasi fisik, Tiongkok lebih cepat bergerak. Misalnya kita lihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung gitu ya, atau kawasan industri di Kalimantan, di Sulawesi gitu. Namun dari sisi kualitas proyek dan komitmen lingkungan, Prancis ataupun negara barat lainnya bergerak lebih hati-hati dan lebih berstandar tinggi. Seperti investasi panel surya dan sektor baterai yang mereka sedang negosiasi gitu. Jadi konkret di lapangan bisa lebih terlihat dari sisi Tiongkok. Tapi kita harus nilai juga aspek lingkungan, keberlanjutan, dan juga transparansi. Oke, kalau konkret di lapangan terlihat nampaknya ini kayaknya yang lebih mungkin realisasinya adalah dengan Tiongkok. Nah, khusus dengan Tiongkok nih Mas Zulfikar, ada kesepakatan transaksi bilateral dengan mata uang lokal. Mungkin nggak Indonesia ini akan meninggalkan dolar dan pindah ke renminbi yuan? Kalau saya melihat kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok ini adalah bagian dari diversifikasi ya Mbak. Bukan berarti Indonesia akan meninggalkan dolar secara total. Dan dengan local currency settlement antara Indonesia dan Tiongkok, perdagangan bilateral bisa menggunakan rupiah dan yuan langsung tanpa perlu konversi ke dolar. Ini tentunya akan mengurangi biaya transaksi dan
pada akhirnya ketergantungan pada dolar. Namun karena lebih dari 80% perdagangan dunia masih menggunakan dolar dan utang luar negeri Indonesia juga menggunakan dolar, maka perpindahan total ke yuan untuk saat ini sepertinya belum realistis dalam jangka pendek. Dan ini adalah menurut saya masih merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi resiko global. Oke, ini artinya kalau misalnya secara bilateral soal mata uang dengan Tiongkok lebih ke diversifikasi, bukan artinya meninggalkan dolar itu sendiri. Nah tadi kalau bicara soal keseluruhan bisnis, memang nih antara Tiongkok dan juga Perancis ini bisa jadi pertimbangan nih, meskipun tadi kalau secara realisasinya kayaknya lebih memungkinkan dengan Tiongkok, tapi lagi-lagi dengan Perancis ada 11 miliar dolar Amerika dan Tiongkok 12 perjanjian bisnis strategis, semoga tidak jadi omon-omon semata antara pemerintah dengan pemerintah dua negara ini. Terima kasih Mas M. Zulfikar Ahmad, Direktur Desk Cina Indonesia Seleo sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Zulfikar. Terima kasih, Mbak.